Halo, perkenalkan nama saya Muiz, mahasiswa Desain Interior Angkatan 2018. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas studio desain interior 4 saya, yaitu meredesain kantor pos. Latar belakang perancangan. Adanya penumpukan barang pada ruang packing area serta adanya kepadatan pengunjung saat masuk dan keluar bangunan, yang disebabkan oleh penataan ruang packing yang kurang rapi dan berada pada sudut ruangan, serta hanya ada satu akses masuk dan keluar yang letaknya berdekatan oleh area tunggu. Hal yang dapat ditimbulkan dari masalah-masalah yang ada pada bangunan ini adalah: yang pertama, adanya penumpukan pengunjung saat masuk atau keluar bangunan. Yang kedua, dapat menularkan COVID-19 karena kurangnya jarak yang ada pada dalam bangunan. Yang ketiga, memberikan kesan kotor pada area packing karena banyaknya sampah dan tumpukan barang pada area ini. Solusi yang diberikan pada bangunan ini adalah dengan menata ulang ruang packing serta menyediakan fasilitas untuk ruang packing, serta memberikan akses tambahan untuk masuk dan keluar bangunan dan mengurangi jumlah kursi tunggu agar ruangan lebih besar sehingga mendapatkan sirkulasi yang baik pada dalam bangunan. Lokasi site. Site berupa kantor pos Indonesia yang berada pada Jalan Raya Puputan, Renon, Denpasar. Kemudian untuk kondisi site, pada bagian utara bangunan terdapat kantor Koperasi Provinsi Bali, pada bagian timur terdapat kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pada sisi selatan bangunan terdapat pertokoan, sedangkan pada bagian barat terdapat ruko. Sumber kebisingan dan pencahayaan. Untuk tingkat kebisingan, pada lokasi kantor pos pusat Denpasar tergolong tinggi, karena lokasi tersebut dikelilingi oleh jalan utama dan tempat usaha seperti toko-toko dan berbagai fasilitas publik lainnya. Untuk sumber pencahayaan terbesar berada pada bagian selatan bangunan, di mana pada bagian selatan bangunan terdapat banyak bukaan. Untuk tema dan konsep. Tema yang digunakan adalah industrial. Industrial sendiri merupakan gaya desain dan pemanfaatan konstruksi bangunan yang fungsi utamanya melayani dan mewadahi segala proses kebutuhan industri. Gaya industrial mengacu pada tren estetika dalam desain, dengan penekanan pada penggunaan material mentah atau material dasar seperti semen, bata, besi, dan baja sebagai material utama bangunan. Estetika dari arsitektur industrial dapat merujuk pada pemaparan atau ekspos yang disengaja dari elemen-elemen struktural dan mekanikal bangunan. Sedangkan untuk konsep yang digunakan adalah glamour. Glamour adalah konsep yang berani serta dramatis dan seringkali memadukan elemen-elemen desain yang tidak terduga. Beberapa ide desain glamour menggunakan bahan-bahan mewah seperti budur pada sofa melengkung dan berumbai, banyak aksen metalik, serta ruang glamour cenderung formal. Sedangkan menurut KBBI, glamour dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang serba gemerlapan, atau dapat disimpulkan, glamour seperti sesuatu yang menarik mata karena keindahan serta kemewahannya. Ide ini muncul karena perancang menginginkan adanya kesan mewah, rapi, serta formal, namun dengan suasana yang lebih santai. Kemudian di sini ada denah exacting. Denah exacting lantai 1 pada bagian kiri, kemudian denah exacting lantai 2 pada bagian kanan. Kemudian di sini ada denah yang sudah diredesain, denah lantai satunya, kemudian denah lantai 2, kemudian ada tampak. Kemudian ada potongan AA dan potongan BB. Di sini ada potongan CC dan potongan DD. Kemudian di sini ada rencana lantai, ada rencana plafon, rencana dinding, rencana CCTV, rencana pemadam kebakaran, rencana elektrikal, rencana plumbing, rencana kusen, dan rencana furniture. Kemudian di sini ada denah ruang direktur. Kemudian di sini ada potongan ruang direktur. Kemudian di sini ada denah ruang meeting. Di sini ada potongan ruang meeting. Kemudian ada detail kursi. Kemudian ada detail kursi bar. Untuk 3D-nya di sini yang pertama kali saya tampilkan adalah ruang loket.
Meja pada ruang loket ini menggunakan rangka kayu mahoni yang dilapis dengan HPL berwarna oranye yang di finishing glossy, dengan atasan marmer berwarna putih yang di finishing glossy juga. Untuk dekorasi pada meja loket ini menggunakan balok-balok marmer kayu mahoni yang di finishing natural glossy. Kemudian pada bagian belakang, pada bagian dindingnya menggunakan dinding semen expose yang diberi dekorasi balok-balok kayu jati. Kemudian di setiap selah dari kayu jati ini terdapat LED strip di dalamnya. Kemudian pada tembok bagian paling belakang dari ruang loket ini terdapat tulisan Kantor Pos Indonesia dengan material besi yang di finishing emas glossy, dengan material dindingnya menggunakan marmer putih yang di finishing glossy. Kemudian pada bagian bawahnya terdapat dekorasi berupa list besi yang di finishing emas glossy yang kemudian diapit dengan balok-balok kayu. Kemudian untuk bagian plafonnya menggunakan plafon drop ceiling gipsum putih yang diberi dekorasi balok-balok kayu. Untuk bagian kursinya, kursi tunggu ini menggunakan rangka kayu, kemudian dengan busa tebal yang dilapisi dengan kulit sintetis berwarna hitam glossy. Lantai yang digunakan pada area loket ini menggunakan lantai marmer berukuran 2,5 meter x 2,6 meter dengan list besi emas glossy. Kemudian di sini ada area packing dan materai di bagian kanan, kemudian ada area tulis di sudut kiri. Meja yang digunakan pada area packing dan area materai ini sama dengan meja yang digunakan pada area loket, yaitu meja dengan rangka kayu mahoni yang dilapisi dengan HPL berwarna oranye yang di finishing glossy, dengan atasan marmer berwarna putih glossy, dengan dekorasi balok-balok kayu mahoni yang di finishing natural glossy. Kemudian pada bagian dinding belakang dari meja packing dan materai ini menggunakan marmer putih. Kemudian di bagian bawahnya terdapat dekorasi list besi yang di finishing emas glossy yang diapit oleh balok-balok kayu. Untuk plafon pada area packing dan materai ini menggunakan plafon drop ceiling yang berisi dekorasi balok-balok kayu. Kemudian untuk meja pada area tulis ini menggunakan meja dengan rangka stainless steel yang diberi multiplex yang dilapisi dengan HPL berwarna oranye. Kemudian pada bagian atasnya menggunakan marmer putih. Untuk tembok di belakang area tulis ini menggunakan tembok semen expose yang diberi dekorasi batu bata. Kemudian di sini ada bagian cafe. Bagian cafe ini memiliki leveling lantai yang berbeda dengan area lainnya untuk menjadi penanda perbedaan area. Di area cafe ini, meja yang digunakan adalah meja semen expose yang atasannya menggunakan material marmer berwarna putih yang di finishing glossy dengan dekorasi balok-balok kayu mahoni finishing natural. Tembok yang digunakan pada area ini adalah tembok semen expose, kemudian pada tembok pojoknya diberi dekorasi batu bata. Untuk material lantai yang digunakan pada cafe ini adalah semen expose, sama dengan plafon pada area cafe ini, namun pada bagian plafon ini menggunakan dekorasi berupa cermin yang dibingkai dengan besi yang di finishing berwarna emas glossy. Anak tangga pada bagian ini juga menggunakan semen expose dengan handrail besi finishing emas glossy. Kemudian di sini ada sirkulasi menuju toilet pria, toilet wanita, ruang laktasi, dan toilet difabel. Kemudian di sini ada ruang staff. Di ruang staff ini menggunakan meja
dengan rangka multiplex yang dilapisi dengan HPL berwarna oranye, hitam, dan putih yang di finishing glossy. Area tembok pada ruang staff ini menggunakan semen expose dengan dekorasi marmer dan balok kayu yang sudah dibentuk menyerupai motif-motif unik. Balok kayu yang digunakan adalah balok kayu jati dengan finishing natural glossy. Kemudian di sini ada ruang pantry staff. Di ruang pantry staff ini menggunakan meja dengan rangka multiplex yang dilapisi dengan HPL berwarna oranye dan putih. Dekorasi yang digunakan pada meja ini adalah dekorasi balok-balok kayu mahoni yang di finishing natural. Partisi pada bagian pantry ini menggunakan tembok semen expose yang diberi dekorasi batu bata. Kemudian ada juga partisi berupa besi-besi yang melintang sampai plafon dari area pantry ini. Area pantry ini juga menggunakan leveling lantai yang berbeda dengan area ruang staff dan area sirkulasi lainnya agar menjadi petanda perbedaan ruangan. Kemudian di sini ada sirkulasi di lantai 2, yang dimana di pojok dari sirkulasi ini terdapat ruang sekretaris. Pada sirkulasi ini di bagian kiri dari dindingnya menggunakan cat putih, kemudian pada bagian bawahnya menggunakan multiplex yang di dalamnya diisi oleh LED strip. Pada bagian tembok sebelah kiri ini terdapat beberapa dekorasi berupa list-list besi berwarna emas yang kemudian diberi juga hiasan berupa lampu. Pada bagian kanannya, dinding yang digunakan adalah dinding semen expose dengan dekorasi berupa marmer yang diapit oleh balok-balok kayu jati yang sudah dibentuk motif unik. Pada area kanan di depan ini terdapat pintu menuju ruang meeting. Kemudian pada pintu kanan di bagian belakang terdapat pintu menuju ruang direktorat. Kemudian pada ruang direktorat, lantai yang digunakan pada ruang direktorat ini berupa lantai granit dengan motif kayu. Tembok yang digunakan pada area ruang direktorat ini adalah semen expose dengan dekorasi list-list besi yang di finishing emas glossy dengan lampu gantung. Kemudian di tengah ruangan ini terdapat tembok yang menggunakan material marmer putih, kemudian ada bingkai cermin yang bingkainya menggunakan material besi yang di finishing emas glossy. Kemudian di sini ada ruang meeting. Di ruang meeting ini di bagian depan terdapat podium yang menggunakan material lantainya marmer. Kemudian ada yang kemudian di-list oleh kayu parket. Pada lantai bagian bawahnya, lantai ruang meeting di bawahnya ini menggunakan marmer putih dengan ukuran 2,5 meter x 2,5 meter. Kemudian untuk dindingnya, pada bagian belakang dinding menggunakan semen expose yang diberi dekorasi marmer yang diapit oleh balok-balok kayu jati. Kemudian pada bagian depannya untuk bagian depan sebelah kanan dan sebelah kiri menggunakan material marmer putih yang di finishing glossy dengan dekorasi list-list besi yang di finishing emas glossy dengan kemudian di bawahnya terdapat list-list besi juga yang diapit oleh kayu-kayu. Untuk bagian depannya ini menggunakan cermin yang bingkainya menggunakan stainless steel. Kemudian pada bagian belakangnya terdapat LED strip dan tembok pada bagian depan ini menggunakan
tembok marmer yang di finishing putih glossy. Untuk bagian plafonnya menggunakan drop ceiling gypsum putih. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, Pak Prana dan Pak Dion, serta asisten dosen, Kak Ode.